Ya pemirsa, bot yang membawa rombongan pegawai dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terbalik dalam perjalanan di Selat Sipora. Ya, data dari Basarnas pemirsa, setidaknya 10 orang masih dalam proses pencarian hingga malam ini. Seperti diketahui pemirsa bahwa kapal tenggelam sekitar pukul 11. Dan pada hari ini tim dari Basarnas sudah menerjunkan 2 kapal bot untuk mencari 11 korban yang masih hilang. Namun pencarian pada malam hari ini terhalang cuaca buruk dan petugas belum membawa korban yang hilang atau belum menemukan korban yang hilang dalam tragedi tenggelamnya kapal pada siang hari ini. Dan telah kita ketahui bahwa dari 18 penumpang yang menjadi korban dalam tenggelamnya kapal, 7 orang telah dinyatakan selamat. Dan kita ketahui 7 orang penumpang yang menjadi korban selamat pada tenggelamnya kapal hari ini selamat dengan cara berenang dari titik lokasi tenggelamnya kapal menuju ke pulau terdekat. Para penumpang yang berhasil selamat berenang dari titik lokasi sejauh 6 hingga 7 km. Baik, dan pemirsa, saat ini kita akan terhubung dengan Bapak Ibrani Sababalat, Ketua DPRD Kabupaten Mentawai. Selamat malam Bapak Ibrani. Selamat malam Bapak Ibrani. Ya, selamat malam juga. Ya, ada informasi apa saja Bapak yang sudah Bapak peroleh sampai saat ini? Iya, sampai saat ini sekitar jam 8 malam baru saya dapat informasi. Kebetulan posisi saya masih di Padang. Halo? Ya, baik Bapak, suara Anda terdengar? Iya, kebetulan posisi saya masih di Padang. Saat ini saya di atas kapal. Saya dapat informasi sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Apa saja informasi yang Bapak peroleh? Informasi yang saya peroleh itu bahwa ada bot yang menyeberang dari Sekakap ke Sipora terbagi. Jadi isi dalam bot itu ada sekitar 14-15 orang. Bapak 15 orang. Lalu yang baru sampai di pantai sekitar 7 orang. Ya, Pak Ibrani, kami mendapat informasi bahwa ada sejumlah pejabat, termasuk salah satunya anggota DPRD Mentawai. Ini kalau kami boleh tahu, ini agendanya apa ya Bapak? Apakah sedang agenda dinas seperti itu atau apa? Iya, kebetulan Pak Isar, salah satu anggota DPRD, dapilnya di Sekakap. Dia pulang kampung, ada mempersiapkan acara pesta pernikahan beliau. Oke, baik, sedang ada agenda pribadi seperti itu. Ini adalah korban yang belum ditemukan? Belum ditemukan. Ada juga anaknya, ada anaknya 2 orang bersama dengan beliau. Oke, dan keluarga korban apakah sudah ditemukan Bapak? Belum. Kapal Basarnas lagi di posisi sampai saat ini belum ada tanda-tanda diketemukan.
Berarti beliau dan keluarganya, satu anggota DPRD Mentawai dan keluarganya sampai saat ini belum diketemukan ya Bapak ya? Iya. Kalau dari sekitar jam 11 kapal Basarnas yang besar sudah menuju tempat lokasi kejadian. Kalau dari anggota keluarga korban sendiri, apakah sudah diinformasikan Bapak? Sudah tahu. Baik. Kalau untuk besok apa agendanya Bapak dari DPRD sendiri? Apakah juga akan ikut turun begitu untuk membantu proses pencarian? Apa saja persiapannya Bapak? Iya, saya sudah sampaikan dengan kawan-kawan DPRD yang ada di Mentawai untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat. Pak Bupati juga semalam sudah melakukan rapat terbatas untuk menangani kejadian musibah yang melanda kejadiannya siang tadi jam 11 atau antara 11 dengan 12. Kalau dari DPRD sendiri besok akan antisipasinya seperti apa Bapak? Iya, kami akan turun nanti besok pagi. Rencana di estimasinya kapal lambu-lambu ini, kapal feri ini sampai di Topejat diperkirakan jam 10, jam 11. Ini saya di kapal ini, posisi saya di kapal ini. Baik. Menuju Topejat, Mentawai. Hari ini sudah dilakukan pencarian dari sore hingga malam tadi Bapak, dan namun sayangnya belum ditemukan korban yang hilang. Kendalanya mungkin bisa Bapak ceritakan Bapak? Belum. Kendala evakuasinya apa saja Bapak yang tadi dialami saat proses pencarian? Iya, tentu mereka melakukan sesuai dengan SOP. Mereka bawa peralatan dan lainnya. Karena cuaca kurang baik, kurang bersahabat, tentu agak susah mereka menyitir di mana-mana. Tetapi posisi mereka itu masih di laut, Basarnas itu masih di laut untuk melakukan upaya pencarian. Sampai saat ini cuaca masih buruk, Bapak? Gimana, Mbak? Sampai saat ini cuaca di sana masih buruk atau sudah cukup rendah hujannya? Baik. Masih buruk. Saya di atas kapal ini, oleng-oleng kapal ini. Gelombangnya masih tinggi ya Bapak ya? Masih sangat tinggi. Kalau Bapak sendiri, ini posisinya di atas kapal sedang menuju ke lokasi kah atau bagaimana Bapak? Posisi saya di atas kapal dari Bungus, Padang menuju Topejat Pusat Kabupaten. Oke, baik. Kalau untuk katakanlah penumpang yang ada di kapal tenggelam itu anggota DPRD, apakah hanya satu beserta keluarga atau ada anggota DPRD lainnya Bapak? Hanya sendiri beliau, Pak Isar. Hanya sendiri beserta keluarga begitu ya? Dengan anaknya ada berapa Bapak yang dalam kapal? Yang tahu saya dapat informasi 2 orang. 2 orang anak. Jadi satu anggota DPRD dengan 2 orang anak. Iya. Kalau untuk posisi lokasi kapal tenggelam, apakah sudah ditemukan Bapak berdasarkan informasi yang Bapak terima? Belum. Belum ya? Baik, tadi kami mendapat informasi bahwa lokasi kapal tenggelam ini memang sudah sering terjadi tenggelam gitu, sering terjadi kapal tenggelam ataupun oleng begitu. Sudahkah ada upaya dari pemerintah untuk mengatur jadwal pelayaran untuk mengantisipasi hal-hal serupa begitu Pak? Karena kan tadi diinformasikan bahwa cuacanya sedang tidak baik dan gelombang sedang tinggi begitu. Atau tiba-tiba memang cuaca buruk di tengah? Iya, kondisi yang di selat antara Cikakap dengan Siburut itu memang sedikit ekstrim di situ. Apalagi cuaca sudah 3 hari ini ombak besar, angin kencang, tidak bisa beraktivitas. Tetapi karena ada sesuatu seperti Pak Bupati berangkat dari Cikakap, memaksa itu sampai ke Topejat karena di Topejat ada rapat. Jadi kita
prediksi di Mentawai ini kadang-kadang cuaca itu posisinya sedang baik-baik dengan. Baik, Bapak Ibrani, terima kasih atas informasinya malam hari ini. Hati-hati di jalan Bapak dan selamat malam. Baik pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Rinto, Bupati Mentawai. Selamat malam. Selamat malam Bapak Rinto Wardana. Ya, selamat malam. Ya, baik Bapak. Sampai dengan malam ini, apa saja informasi yang sudah Bapak dapat? Ya, sampai malam ini kita sudah mengirim 2 kapal untuk melakukan penyisiran di lokasi diduga tempatnya longboat itu terbalik. Jadi sampai saat ini kita baru mendapatkan informasi yang tadi sore juga, di mana ada 6 orang yang sudah bisa menyelamatkan diri karena mereka berenang ke daratan dengan dipandu oleh 2 orang operator boat yang memegang kompas sehingga mereka bisa mencapai garis pantai. Jadi sampai sekarang, lalu kemudian 2 kapal dari Basarnas sudah kita kirim ke lokasi dan saat ini mereka sedang melakukan penyisiran di tempat diduga terjadinya longboat itu terbalik. Kalau informasi soal kronologi yang Bapak terima sejauh ini seperti apa Bapak? Ya, kronologinya itu kan dimulai dari keberangkatan dari Sikakap pada sekitar setengah 8 pagi dengan tujuan ke Tuapejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi mereka ini naik longboat yang berisi sekitar 16 orang. Lalu kemudian di satu kampung mereka berhenti untuk menjemput 2 orang penumpang yang lain, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan menyeberang ke pulau yang lain, ke Pulau Sibora. Nah, pada saat terjadi penyeberangan inilah badai semakin kencang, lalu kemudian gelombang makin tinggi, hujan lebat dan kabut, sehingga menghalangi penglihatan. Lalu kemudian ketika mereka sedang di tengah penyeberangan itu, pada saat itulah tiba-tiba ombak air laut itu makin banyak yang masuk ke dalam perahu, ke dalam bot. Lalu kemudian atas kebijakan para penumpang bot itu diputuskan 6 orang disuruh untuk keluar dari bot, lalu disuruh berenang sampai ke daratan, ke pantai. Lalu selebihnya karena ada anak-anak, ada 3 orang anak kecil, lalu kemudian mereka memutuskan untuk tetap bertahan di longboat. Walaupun air laut sudah masuk ke dalam longboat itu. Jadi sejak kejadian itulah ketika sudah semakin siang kita tunggu, ternyata tidak bisa lagi dihubungi. Nah, sampai saat ini kami hanya mendapatkan informasi dari 6 orang yang bisa menyelamatkan diri. Demikian. Ya, hasil dari pencarian hari ini titik lokasi kapal tenggelam sama sekali belum ditemukan ya Bapak. Posisi dari lokasi tenggelamnya kapal sama sekali. Ya, ketika ditelusuri di titik hilangnya terakhir kali longboat itu, kapal Basarnas sudah sampai ke sana, tetapi tidak ada tanda-tanda kapal itu atau longboat itu ada di lokasi. Kemungkinan besar karena angin kencang dan arah mata angin juga ini membuat, maksudnya angin ini membuat longboat itu tidak bertahan di tempat di mana terakhir kali terbalik. Lalu kemungkinan besar sudah terbawa arus, ada kemungkinan mengarah ke arah Samudra Hindia atau mungkin juga ke arah timur, arah ke pesisir selatan. Seperti itu. Berarti dari titik lokasi kapal tenggelam itu memang sudah ditemukan, tapi kapal sudah tidak berada di lokasi tenggelamnya, begitu ya Bapak ya? Ya, tidak, kapal longboat itu sudah tidak ada di posisi itu. Makanya 2 kapal dari Basarnas itu memperluas jangkauan penyisiran dan pencarian korban, seperti itu. Kalau dari katakanlah sepengetahuan Bapak, longboat ini memang sering menjadi atau memang sudah biasa menjadi alat transportasi masyarakat di lokasi itu? Iya, di Mentawai kami biasa menggunakan longboat dari kayu. Jadi itu adalah alat transportasi utama untuk menjangkau pulau-pulau di sekitarnya
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga menjadi transportasi utama untuk perjalanan dinas seperti itu. Terakhir Bapak, langkah pencarian untuk besok pagi seperti apa Bapak? Ya, untuk langkah pencarian besok pagi kita sudah menyiapkan beberapa bot untuk bisa menjangkau longboat juga yang akan kita utus untuk melakukan bantuan, memberikan bantuan untuk pencarian longboat yang terbalik itu bersama dengan Basarnas yang sudah terlebih dahulu sudah sampai di lokasi. Baik Bapak. Longboat ini, yang longboat baru ini yang akan berangkat besok subuh ini dilengkapi dengan bantuan-bantuan makanan, sembako, lalu kemudian selimut juga dibawa di dalam longboat itu. Ada berapa tim kira-kira Bapak? Ya, kemungkinan 2 tim akan diberangkatkan dilengkapi dengan tim medis juga. Nah Bapak, kalau kami mendapat informasi bahwa lokasi ini memang sudah sering terjadi gelombang tinggi sehingga sering terjadi kecelakaan hingga menyebabkan tenggelamnya. Apakah sebelumnya sudah ada imbauan begitu dari pemerintah dan setelah ini seperti apa? Pemerintah daerah tidak jemu-jemu memberikan imbauan peringatan kepada pemilik bot supaya ketika melakukan penyeberangan baik dalam keadaan cuaca apapun itu tetap menerapkan standar keamanan yang utama. Jadi alat pelampung dan lain-lain itu harus tersedia di dalam longboat. Cuman kan seringkali ini diabaikan. Seperti tahun lalu juga, pada Desember tahun lalu terjadi juga bot terbalik dan ada yang meninggal. Sudah diperingatkan juga supaya setiap longboat itu menyediakan life jacket supaya nanti kalau terjadi hal-hal darurat ada life jacket itu menjadi penolong pada saat keadaan darurat. Nah, tetapi ya sampai saat ini tidak terlalu diperhatikan oleh para pemilik bot. Baik, terima kasih Bapak Rinto Wardana, Bupati Mentawai atas informasinya malam hari ini. Semoga seluruh korban dapat ditemukan esok hari ya Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Rin Aramsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.